Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Koja Lovers, balik lagi di channel podcast Koja kita. Apa itu Kak? Bekerja sambil bercerita. Nah teman-teman Koja Lovers, hari ini kita bakal podcast spesial. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Tetapi kita hari ini ngobrol santai dan serius karena kita podcast kali ini sangat spesial karena kita biasa kalau kita podcast tentang prestasi, pengalaman siswa-siswi apapun yang lain, hari ini kita podcastnya tentang edukasi nih. Jarang-jarang kan, udah lama kita nggak edukasi. Hari ini kita edukasi dengan kakak-kakak dari Pusat Informasi Konseling Remaja, dari SMK 1, kemudian dari SMA 5, dari SMA 2, dan dari SMA 1. Nah, sebelum kita kita spill sedikit tentang edukasi kita hari ini tuh tentang berhubungan dengan remaja, jadi kayak pergaulan remaja. Nah, penasaran lebih lanjut tentang apa sih tema kita hari ini? Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita perkenalan dulu nih. Dari aku dulu nih, aku Faris Radita Saputra dari Ketua PIKR SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Aku Iqbal Fauzi dari Ketua PIKR SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Aku Pradita Nurul Hidayah, Wakil Ketua PIKR SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau, mewakilkan Ketua kami Naura Nabila yang hari ini berhalangan hadir namanya. Saya Azari Nuralia, Ketua PIKR dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Nah ini teman-teman leader-leader dari PIKR masing-masing sekolah ini. Kita nggak bisa ngajak-ngajak banyak orang kayak mau ngajak dari sekolah-sekolah yang lain karena nggak muat nih Kak, jadi terbatas. Jadi kita ajak-ajak yang memang benar-benar deket juga sama aku. Jadi kayak dari Kak Zarin, Kak Iqbal, Kak Naura yang tadi berhalangan hadir gara-gara sakit. Nah, Semoga Kak Naura nonton videonya ya. Iya. Pasti Kak Naura lagi nonton. Kita doakan semoga Kak Naura cepat sehat dan semoga nanti bisa ikut event-event kedepannya, kegiatan PIKR kedepannya. Nah teman-teman, jadi tema podcast kita hari ini itu tentang kehidupan remaja dalam Kota Lubuk Linggau. Nah kita jadi mau bahas-bahas tentang remaja-remaja, tentang pergaulan di Lubuk Linggau nih. Nah sebelum kita ke topik pembicaraan, kita mau kenalan dulu nih, PIKR itu apa sih Kak? Mungkin teman-teman dari Koja Lovers, teman-teman kita sekolah kita itu kan belum tahu itu PIKR itu apa, karena PIKR ini merupakan organisasi yang baru dibentuk oleh BKKBN, jadi masih baru berapa tahun nggak kayak organisasi lain. Nah boleh dong Kak kita jelasin nih PIKR itu apa sih biar teman-teman tahu nih. Ya, kalau menurut saya PIKR itu sebagai Pusat Informasi Konseling Remaja yang dimana sebagai pusat edukasi bagi siswa-siswi di SMA-nya. Kalau menurut saya juga sama sih, kurang lebih PIKR itu kan Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana kalau di sekolah itu berperan untuk mendengarkan keluhan siswa-siswi yang kurang berani nih untuk mengungkapkan ceritanya ke guru BK atau ke teman-temannya karena merasa nggak aman. Terus PIKR juga membahas tentang pergaulan remaja, seks bebas, terus nafza yang lain-lain seperti itu. Kalau menurut aku, PIKR itu tempat kita bisa bercerita sesama remaja tentang sesuatu yang nggak bisa kita ungkapin dengan orang tua atau orang lain. Nah bener banget nih teman-teman Koja Lovers, bahwa PIKR itu merupakan pusat informasi konseling remaja, di mana teman-teman mungkin dari kalangan sekolah kita kayak pelajar-pelajar mungkin nanti PIKR ini akan memberikan edukasi tentang pergaulan remaja, pernikahan dini, dan masih banyak lain. Dan juga PIKR itu tempat kayak konselingnya, kan di sekolah itu sebenarnya ada bimbingan konseling. Tapi karena mungkin Gen Z sekarang itu nggak mau cerita dengan guru karena takut, mungkin malu, kesebar kan. kan. Nah, jadi teman-teman dari pelajar-pelajar itu bisa cerita ke PIKR karena dijamin itu nanti rahasianya terjaga dan akan diberikan juga edukasi dan solusi dari permasalahan mereka. Ya, jadi PIKR itu membantu banget lah di sekolah. Jadi untuk permasalahan di sekolah itu akan dibantu. Nah, setelah kita udah tahu nih PIKR itu apa, mungkin teman-teman tadi nanya itu PIKR itu apa, PIKR itu apa, udah tahu kan PIKR itu apa. Jadi mungkin adik-adik dari SMP nanti yang mau masuk SMA itu boleh banget join di PIKR dari SMA 5 apapun di sekolah lainnya. Nah, jadi setelah kita tahu nih PIKR itu apa, nah kita akan masuk ke topik pembicaraan kita tentang kehidupan remaja dalam Kota Lubuk Linggau. Kalau kita ngomong remaja itu pasti kita berhubungan Gen Z ya Kak? Iya, karena kita Gen Z. Gen apa ini ya Kak?
Kalau menurut Kak Azhar itu Gen Z itu apa sih? Gen Z itu menurut saya gen yang paling beda dari yang lainnya. Beda dari yang lain ya. Ya sih sama kurang lebih yang paling gaul lah. Paling gaul. Iya, Yang paling gaul. paling Paling barbar. dari gen-gen Semua lain. ada di Gen Z. Di luar nalar ya kan. Jadi Gen Z itu nggak bisa ditebak gen Iya. dari gen alpha, dari gen itu. Jadi Millennial. Gen Z ini yang paling menyala nih. Paling menyala. Paling menyala. Menyala Jadi kalau kita ngomong remaja jadi keingetnya Gen Z karena remaja sekarang itu kan usianya di umur Di umur umur- Gen Z ya Ya, betul, rata-rata. rata-rata. Nah, kalau kita ngomong Gen Z berarti terkadang kan juga banyak permasalahan yang ditimbulkan dari gen kita maupun dari gen yang di atas, di bawah. Nah, kalau kita ngomong remaja itu kan berhubung dengan Gen Z. Kalau kita remaja itu kan masih mencari jati dirinya ya Kak. Jadi Iya, mau betul. tahu arahnya kemana. Nah, terkadang itu kan kita ini kan masuk ke dalam pergaulan. Pergaulan itu kan kadang ada positif, ada negatif. Kita mau bahas tentang pergaulan bebas nih. Kalau dari Kakak mungkin pergaulan bebas udah nggak asing ya untuk PIKR nih. Nah, dari siapa nih mau jelasin pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas itu kalau menurut saya yang dimana mereka tuh misal nih dia mohon maaf nih ya yang broken home terus tiba-tiba dia nih nggak ada tempat cerita gitu, jadi dia itu salah satu faktornya. Yang kedua itu tentang pergaulannya, tentang lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi bisa-bisa dia tuh, kita kan seperti yang Kak Taris tadi bilang bahwa kita nih generasi Gen Z ini ingin mencari jati diri, tapi kita nggak tahu jati diri kita tuh di mana begitu kan. Nah, jadi mereka nih ada yang ikut-ikut teman, entah itu temannya baik atau enggak gitu menurut saya. Kalau menurut saya sih pergaulan bebas itu perilaku yang melanggar norma sosial, norma hukum dan moral. Yang perlakuannya tuh nggak bisa ditoleransi lagi gitu, udah terlalu bebas. Kalau menurut aku, kalau passion aku pergaulan bebas itu ya berhubungan dengan remaja itu sendiri, memilih lingkungan mereka yang baik atau benar. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan dari kakak-kakaknya tadi bahwa pergaulan bebas itu merupakan kayak perilaku individu yang atau pergaulan yang melanggar hak-hak norma agama ataupun sosial. Jadi yang menyimpang lah ya Kak, bisa dibilang yang tidak bisa ditoleransi yang dibilang oleh Kak Dita tadi. Ya. Benar banget nih. Nah, kalau dari faktor-faktor dari pergaulan bebas nih, ada yang tahu nggak nih? Biasanya tuh yang pertama yang saya sebut tadi faktor keluarga, yang kedua atau lingkungan atau teman-temannya begitu. Sebenarnya dia nih misal nih ada satu anak nih, dia udah di jalan yang positif nih, tapi belok tiba-tiba karena pergaulan temannya itu yang nggak bener gitu maksudnya. Iya, kalau benar sih yang kayak kata Kak Faris tadi, kan kalau itu remaja itu masih mencari jati diri kan. Biasanya tuh Masih linglung masih ya? iya masih gampang dihasut, masih gampang kalau kata temennya ini ya mau ikut gitu. Kadang kalau misalnya nggak diikutin dibilangnya nggak gaul. Makanya kadang Ya. tuh ikut-ikut pergaulan bebas tuh biar bisa dibilang gaul sama orang, padahal itu nggak gaul. Bisa dibilang Padahal FOMO. itu- Iya, FOMO banget. Padahal itu negatif ya. Iya, padahal itu negatif, nggak Ada kan yang penasaran tapi Iya. ke positif, tapi ada juga yang penasaran FOMO-nya ke arah negatif. Iya, betul. Kalau dari Kak Iqbal nih, ada nggak sih faktor-faktor mungkin atau sama aja Sama nih? mungkin ya. Sama aja Iya, ya. kurang lebih sama. Kalau dari ada yang bilang tadi kan Kak Zari ngomong tentang faktor dari pergaulan bebas itu dari keluarga broken home. Tapi apakah Tidak semuanya. semuanya Ya. keluarga broken home apa hanya beberapa saja? Enggak semuanya. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh tidak ada tempat cerita gitu. Kalau menurut saya yang Nggak saya ada tempat teliti, pulang iya ya. nggak ada tempat pulang. Jadi mereka bingung. Sebenarnya saya harus gimana? Kan pergaulan bebas tidak hanya seks bebas ya, tapi juga tentang minum-minuman mabok-mabokan, tentang yang paling parahnya itu narkotika. Jadi kayak perhatian orang tua mungkin kita Iya, kan kurang. di usia sekarang Iya. itu kan kayak kita merasa kayak butuh lah ya Kak, bimbingan dari orang tua. Iya. Nah jadi kayak kita kadangan kayak mau coba-coba yang itu tapi nggak ada larangan dari orang tua yang nggak peduli. Jadi memang kalau dari dukungan orang tua itu Sangat penting. perlu. Kayak kalau broken home itu kan dia kan nggak punya tempat pulang. Sekalinya dia punya temen yang dia ngerasa aman, Aman. dia nyaman, dia gitu. nyaman dan Nyaman. makanya gampang Iya, buat dihasut-hasut. bener. Diajak, ayo kita nyoba ngerokok ya misalnya. Bisa, mau dia. Coba aja deh rokok. Nah, canduan Sekali ya. coba, Kan menenangkan kan iya, katanya rokok itu menenangkan. kan. Mungkin
teman-temannya bilang ini coba merokok, kamu kan masalahnya banyak, coba lari ke rokok. Dia tuh bertahap. Coba sekali bertahap ya, kan? bertahap rokok dulu misalkan, Rokok terus dulu. mabuk-mabukan, baru seks bebas Iya, tuh. baru bisa seks bebas kan, Itu udah parah, high Itu level. udah parah tuh. Makanya itu bisa dicetuskan ke pergaulan bebas. Mungkin Iya. karena faktor keluarga broken home, tapi nggak semua teman-teman nggak keluarga semua broken kok. home itu nggak semua yang terjerumus ke pergaulan bebas. Ya, Itu tugas kita berprestasi. ya. Ada yang juga kan yang mereka ke pergaulan itu ya broken home, tapi mereka Kalau berprestasi. positif, ada. Ada yang positif, ada yang positif banget ya. Ada yang berprestasi sampai ke nasional, mungkin Iya. yang mengharumkan nama-nama sekolahnya dan lain-lain. Jadi nggak semua keluarga broken home itu terjerumus ke arah ke negatif. arah negatif. Tugas kita sebagai teman yang itu jangan ditinggalin ya. Iya. Harus Tugas dibimbing. kita ya harus dibimbing. Dengerin apa yang mau mereka ceritakan gitu. Tapi Jangan dijudge. Benar. Jangan dijudge, Iya. nggak boleh. Lagi, itu- Tapi kasih solusi apa masalahnya, apa dampak-dampaknya. Nah, itu Iya. kasih. Soalnya lagi teman kita ngomongin kok nih bodoh kayak Iya. bukan Karena ini kalau dulu. kalau dijudge nanti dia makin pressure Iya. kan, makin Malah- ngerasa nggak ada malah teman dia buat nyaman cerita. dengan kita. Tuh. Makin menjauh dia malah. Iya jauh kan dia. Makin Kalau, terjerumus ke pergaulan. Males aku bukan sama kau ngoceh tuh lah. Ada memang mau bilang aku kata bisa. Iya, ngelarang mama aku bilang ngelarang gitu. Nah, itu. Bener. Nah, kalau dari tadi kan dari broken home ya, Kak. Nah, ini kan ada yang bilang juga dari faktor sosial ya, dari Lingkungan. faktor lingkungan. Nah, kalau dari faktor lingkungan itu apa sih, Kak? Ya seperti Masih tadi, chat tadi ya, lah ya. teman. Dari teman, Yang mengajak ajak-ajakan gitu. teman. Iya, ajak-ajak. Saya kalau misalkan emang dia terbentuk dari keluarga yang baik tapi sekitarnya nggak baik, biasanya gampang juga Jangan buat terasa juga. Tapi yang paling penting itu ada di diri kita sendiri. Betul. Kalau diri kita sendiri Pendirian diri tidak kita yakin sama apa yang kita lakuin, ya udah kita bakal terjerumus gitu. Tapi kalau misal pergaulannya nggak bener atau dia broken home, itu walaupun diri kita yakin terhadap diri kita, pasti nggak bakal terjerumus. Pasti kita bakal berpikir ke arah yang positif lagi gitu. Bisa dibilang kalau dibilang Kak Zarin itu kayak tingkat pendidikan agamanya Iya, harus itu tinggi. penting. Jadi teman-teman kalau kita ada kepercayaan ya, agama kita kuat. Jadi kayak kalau kita pengen kayak tadi ngerokok apa tuh narkoba dan lain, kita mikir kayak Ingat Tuhan. takut lah Beriman. gitu lah dosa kayak kan. Takut dosa lagi aku cek ini takut ke dosa kayak. Jadi kan memang harus kayak iman kita tuh juga harus kuat. Jadi agama itu memang perlu di itu. Perlu Nah, ditingkatkan tinggi. ya. dari tadi kan udah dari broken home, sosial. Nah, kalau mungkin dari dampak nih, Kak. Pastinya dampak dari pergaulan ini kan benar-benar banyak ini kan. Ada banyak yang banget. nggak ada yang positif kalau pergaulan bebas. Kan? pada negatif semua. Nah, kalau dari Kak Azhar ini apa nih dampak negatifnya? Dampak nih? negatifnya nih, yang pertama itu kalau misal untuk yang cewek nih ya, bisa jadi dia hamil di luar nikah gitu ya. Maaf nih, tapi emang kenyataannya ada beberapa Iya, gitu banyak. kan. Tentang pernikahan dini, otomatis kalau misalnya sudah hamil, pasti dinikahi langsung dong, nggak mungkin Iya. nggak, bener nggak? Nah, dampak dari pernikahan dini itu bisa mengakibatkan stres, apalagi untuk ibunya misalkan. Terus untuk melahirkan itu rahimnya tidak kuat. Dan si laki-laki kalau misal dia belum mapan, belum siap menjadi ayah, itu bakal nggak bisa gitu, bakalan cerai lagi gitu Iya, kan. cerai lagi. Terus yang kasihan siapa ya? Anaknya pasti. Anaknya. Korban. Anaknya korban. menjadi korban gitu. Kalau dari saya sih kemarin pernah ada baca di Indonesia itu akhir-akhir ini meningkat populasi aborsi dikarenakan pergaulan bebas remaja karena meningkatnya populasi aborsi itu didominasi nggak nyebut domisili didominasi oleh para remaja, makanya itu salah satu dampak pergaulan bebas sih kan. Kasihan kalau diaborsi terus-menerus namanya Dosa dia juga dosa. loh. Makanya itu harus meningkatkan keimanan. Tadi ya. Iya. Kalau dari Kak Iqbal nih, dampaknya nih apa nih, Kak? Dampak dari pergaulan bebas nih Dampaknya ya Sama kayak tadi ya. sama Kak tadi. sama kayak tadi, tergantung itu orangnya. Iya. Kalau kita ngomong dampak negatif dari pergaulan bebas ini kan banyak, kayak tadi dibilang kan ada pernikahan dini, kemudian hamil di luar Mabok-mabokan, nikah,
kemudian ada narkoba juga, betul. mabokan, dan yang paling parah itu bisa terkena penyakit HIV. itu bahaya tuh HIV tuh. Bahaya Penyakit loh. seksual menular ya. Ya. Kalau ada yang tahu nggak dia penyakit HIV nih, boleh dijelasin nih, ada yang tahu nggak Kak? Penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit menular Itu seksual. singkat aja ya. Singkat ya. HIV. heeh. Jadi kayak menular penyakitnya ditimbulkan dari pergaulan bebas yang Dari seks bebas ya. dari hubungan intim. Yang mungkin dari si laki-laki atau itunya ada Ya, bakteri. itu biasanya apapun. gonta-ganti Ya, pasangan. gonta-ganti pasangan. Iya. Bahaya tuh teman-teman gonta-ganti Bahaya banget. pasangan. Tidak boleh Itu nggak ya, ada guys. ininya loh, nggak ada obatnya loh sampai sekarang. Boleh dah Kak ganti-ganti pasangan. Tidak boleh dong. Tapi tidak melakukan itu. Boleh nggak, Lebih Kak? baik Boleh fokus. Kak. Lebih baik fokus sama diri sendiri dulu Iya, ya. fokus ya. Sampai yakin ya yang Sampai mana. yakin, sampai cari yang tepat dulu. Oh ini Iya, sudah nih, yang mapan, sudah. ya, yang mapan kan. Ketemu yang mapan baru. Jangan salah pasangan ya guys. Jangan salah pasangan. Kayak kita buat JJ ya. Buat JJ ya, jangan salah pasangan. Tolong Mbak JJ ya editor lagi ya, tolong dibuatkan. Nah kalau kita ngomong tadi kan narkoba. Kalau narkoba itu kan banyak nih jenis-jenisnya. Sekarang itu kalau laki-laki, jangankan laki-laki, perempuan juga ada yang Ada. pakai narkoba. Kalau narkoba itu kan sama saja kan, dari faktornya mungkin ajakan teman. Narkoba itu lebih berbahaya dari pernikahan atau dari apa tuh? Kalau Menurut saya bahaya semua sih. Bahaya semua ya? Karena Nggak ada yang lebih ya. Gak ada yang mending-mending ya. bedanya kalau Bahaya. narkoba itu biasanya dia tuh untuk ngilangin stres. Stres. Iya, biasanya. Dan itu nanti merugikan diri kita sendiri untuk jangka ke depannya. Iya, karena kita bakalan kurus tuh, bakalan kalau misal sembuh sih bisa ya, tapi lama Susah. gitu. Dampaknya Karena nggak udah sekarang. kecanduan. Iya, Nanti. dampaknya Jadi kecanduannya. Iya. Kalau seks kan mungkin gara-gara hawa nafsu. Kalau dari dari kalau narkoba itu kan mungkin itu ya Kak tadi yang dibilang Kak Zarin tadi. Ajakan. Iya, ajakan. Nah kalau kita ngomong narkoba sama seks itu kan sama-sama berbahaya. Jadi jangan sampai nih teman-teman. Jangan sampai pakai terlibat ya. narkoba, bebas. Nah kalau kita ngomong pernikahan dini nih, di usia berapa sih Kak kalau boleh tahu pernikahan yang ideal itu? Dari usia berapa? Kalau dari Kak Zari berapa Kalau ideal? menurut saya sih, menurut saya ya, Ya, saya nggak tahu nih. Menurut saya dari umur 20-an sampai 25 mungkin untuk yang cewek. Ya kalau misalnya di Indonesia kan kalau nggak salah legal itu 19 tahun ya 19 boleh tahun. menikah kalau di KUA. Cuman menurut saya 19 tahun itu masih termasuk terlalu belum labil mapan. ya? Iya, masih minim pengetahuan. Iya, itu betul. juga masih sangat muda menurut saya. Jadi masih labil, mungkin masih mencari jati diri juga. Pemikirannya belum dewasa. Jadi belum matang ya menurut saya, kurang lebih sama sih umur 20-an ya kalau 20. Yang penting sih udah nyari kerja dulu. Udah mapan, saya kira udah yakin. Iya, udah yakin. Udah Kalau nggak dari les Kak dulu Iqbal, baru. Dari Kak Iqbal jangan sampai. Iya. Iqbal diam aja nih dari tadi. Diam aja banyak ini. Kalau menurut aku Untuk yang cowok nih dari berapa nih? yang cowok itu di umur 25. Sementara yang 25. Oh, perempuannya 25. 21 lagi. Oh iya, betul. Kalau dari aku berapa ya? Dari aku juga mungkin 25 karena 25 itu kan udah mateng lah ya, udah Udah mateng. bisa mikirin kayak dari segi ekonomi pastinya udah terbantu. Jadi pemikiran juga udah dewasa, udah bagus Iya, kan. betul. Jadi enggak kalau dari Kak Dita tadi kalau di usia di Indonesia memang legalnya tuh umur 19 tapi kan 19. pengetahuannya itu kan sangat minim. Jadi 19 itu nggak boleh dulu. Masih terlalu muda Iya, ya. kan Masih beda ya terlalu sekarang muda. zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kalau zaman dulu kan banyak yang nikah umur belasan ya. Belasan. Nah, yang sekarang ini kalau bisa umur 20-an. 20-an karena Kejar benar-benar harus pendidikan. mateng. Takutnya harus nanti yang mateng. kita bilang tadi ada yang di Indonesia kan meningkatnya abrosi. Jadi kan itu yang harus kita hindarkan kan. Kalau kita belum siap menjadi ibu, Seorang ibu dan ayah, itu yang kasihan tuh anaknya gitu. Finansial juga harus disiapkan. Iya. Jadi betul. dari laki-lakinya juga harus siap untuk membiayai ekonomi harus Harus siap pas. mental. Karena Sekarang- komitmennya seumur iya, hidup. komitmennya seumur hidup. Bener. Karena kalau kita tahu nih ya perceraian itu banyak terjadi gara-gara ekonomi. Jadi Iya, gara-gara- dari laki-laki bener. nih yang mau nikah nih harus siapin ekonomi ya. Jangan Cari asal kerja mau nikah dulu. aja. Karena kakak juga mau nggak kan nikah nggak siap ekonomi? Nggak mau. Jadi harus siap ya kak. Dari Harus mapan. Harus mapan. Nah, harus mapan nih yang mau sama Kak Dita harus mapan. Ya. Dari Kak Zari mau mapan juga. Menurut saya yang pertama itu harus mapan dan pemikiran harus matang. Iya. Karena seumur sehidup gitu loh. Seumur hidup ya. Seumur hidup
gitu. Dan harus memikirnya matang dan juga harus siap mental. Benar kan? Benar. Jadi harus finansialnya harus siap, kemudian pemikirannya harus siap. Dari segi kesehatan juga perlu disiapkan. Iya, Banyak Maksudnya yang sebelum dipersiapkan nikah, kan kalau misalnya mau Sebelum nikah itu kan juga biasanya harus cek kesehatan dulu ya. Makanya untuk wanita-wanita dan laki-laki nih harus jaga harga diri gak sih Kak? Betul. Betul itu. Harga diri harus dijaga dari perempuan yang mungkin itu kan harta ya untuk harta kita ya. Mahkota lah ya ibaratnya. Harta berharga ya. Jadi memang benar harus kita jaga sampai nanti kita nikah. Jangan sampai kita beri ke orang-orang yang dari wanita yang mungkinnya beri secara gratis, mungkin ada ya diberi secara gratis untuk pacar. jangan mau ya, guys, ya. Ya mungkin ada digodain ya, guys. penjualannya. Sekarang kan ada yang banyak jual-jual seperti itulah ya. Cinta boleh, bodoh jangan. Cinta boleh. Ini jujur lagi. Jangan salah pasangan ya. Sama pasangan. Oke. Nah kalau jadi memang pernikahan dini itu harus masalah terbesar di Indonesia itu kan sekarang itu mungkin bisa dibilang pernikahan dini ya. Iya. Mungkin dari SMP sekarang itu kan jangan SMP SD kayaknya juga ada. Iya, karena SD tuh biasanya pelecehan ya. Pelecehan. Kalau SD. Kayak kemarin itu di Di berita Palembang banyak tuh. yang mana tuh pelecehan yang meninggal dunia itu. Yang- Ada kan yang waktu itu marah-marah. Oh, yang Kemarin tuh. yang remaja yang lecehnya tuh ya? Iya. Oh, ada. Yang dia diperkosa berapa orang itu. Iya. kan Itu remaja loh yang remaja di bawah umur memperkosa. banget kalau Iya, Semua di bawah umur. Bocil lah. bocil itu. Aku kayak denger beritanya, ya Allah, ini kok bener banget nih. Umur 14, ada 13 atau 12 ya kemarin. Ada masih ya. Itu kalau di Miris-miris, umur baru pubertas. 17 Baru pubertas. belum pubertas kalau Kak. Iya, Sebagian masih kalau segitu. Belum Nah pubertas. itu pergaulan itu. Itu Mesti pergaulan, diajak ya. gitu, tidak mungkin kan dia tiba-tiba nongol kan melok, tidak mungkin. Mungkin. Mereka kan ada yang umur 13. Sebenarnya kan umur 13 itu kan Masih main. masih main, masih Main paling pasir. mentok palingan main game. Main game. bener. Ini kok sampai bisa tahu Cak itu melakukan itu Itu sampai itu yang salah meninggal satu- dunia iya, yang salah cewek salah itu. contoh pergaulan. Pergaulan itu. Kasihan ceweknya. Kasihannya ceweknya. Kasihan kan. juga orang tuanya denger Orang berita tua. Cak itu Cak Mano tiba-tiba Masih kecil. masih kecil. Malah kita kan kayak mereka usianya masih muda nih. Jadi jalan hidupnya itu kan masih panjang. Masih panjang. Masih jauh banget. Masih jauh nih. Sayang pas sebenarnya. Sempat dengan berita Cak itu kesel rasanya kayak Sedih. Kalaupun iya, Kenapa kalaupun sih Cak itu? bisa. Kok bisa Cak itu? Iya, kalaupun Sedangkan kita bisa. udah kadang kan ya dari kita anak pacaran itu kan Mikir dulu kali. Takut kan? Takut. Ini Salah satu disamperin dalam pacaran tuh ya itulah takut. takut. Kita udah tahu kan pemikiran mulut itu Cak Mano. Walaupun Beda-beda. biasa kan mulut buaya itu kan pikirannya. manis kan. Ya, boleh. Siapa Di nih? awal. Siapa nih? Siapa nih? Pengalaman Bisa. saya. Pengalaman saya ya. Pengalaman ya saya. Bisa. Bayang-bayang manis sih. Apa kayak kali bayang manis sih? Kayak Iqbal ini diam terus perasaannya. Interaksi Kak Iqbal. Nah, kalau kita nanya Kak Iqbal ya apa? Kita nanya ke Kak Iqbal nih. Kan Kak Iqbal diam nih dari tadi. Ada yang mau nanya dengan Kak Iqbal? nih? Ya. Apa nih? Menurut Kak Iqbal, dampak dari pernikahan dini tuh kayak gimana sih kalau untuk si anaknya gitu? Dampak Ya. untuk anaknya. Tentunya anaknya kan juga apa ya? Jika Bentar, nggak apa-apa. Mikir-mikir. It's okay. Oke. Tenang. Oh, apa belum? Pasti anaknya juga kepikiran gitu ya. Sebenarnya kayak itu balik lagi tidak sih kayak yang tadi kan apa dampaknya dari orang tua yang broken home. Nah, bisa jadi Iya. broken home itu ya gara-gara pernikahan dini tadi. Balik ke kaget apa tuh? Jadi kayak masuk Pergaulan pergaulan bebas. bebas. Iya. Ya, Tidak juga. pasti itu. Nah. Itu udah pasti. Nah, ngomong Kak Iqbal. Berbalik. Oh, iya. Sekarang naik lagi ya. Santai-santai. Ini dikat ya? Apa ya? Ya, mungkin bakal ke jerumus lagi ke pergaulan bebas yang baik atau enggaknya. Karena dia melihat dari Iya. sisi orang tuanya Sisi gitu. orang tuanya mungkin Kak, kayak dari finansial belum siap tadi kan kayak keinginan dari anaknya mungkin kadang kan kita masuk ke pergaulan bebas terus kayak dari kita udah punya anak tapi kan kita kayak
pastinya tuh kan dari kalau misalnya dari pergaulan bebas itu kan pernikahan dari pergaulan bebas itu kan takutnya nanti banyak perselisihan. Jadi balik lagi ke dampak dari anaknya. Takutnya anak kita Ulang-ulang juga gitu. mengikutin juga Iya. seperti itu. Siklusnya jadi muter-muter. muter pasti. seperti itu aja. Nggak ada yang gitu. Dan juga- Makanya jangan deh kalau Dan juga pasti teman-teman- anaknya kena mental dong. Misal kan broken home itu kan maaf ya. Ribut kan biasanya tuh kan. Nah, Berisik di berisik di rumah. Pasti anaknya tuh keluar untuk nyari suasana Tenangan. yang buat dia tenang gitu. Jadi muter lagi nih ke pergaulan bebas begitu. muter-muter lagi. Terus iya. Balik-balik Nggak ke putus sana. nih intinya. Sampai ke cucu, cicit, balik lagi ke situ. Kalau bisa jangan sampai sih. Pergaulan bebas broken home, pergaulan bebas broken home. Nah, Oke, apalagi nih? apalagi nih? Banyak banget nih kayak pertanyaan. Balap liar. Balap liar. Balap liar. Itu marak nih kan Balap- cowok. balap motor, Iya. balap lari. Oh iya, Balap lari sih nggak apa-apa Apakah ya. kalau menurut Sehat ya kakak, kalau balap lari. Dari kakaknya balap lari ini positif apa negatif? Kalau Positif menurut sih. saya nih ada yang dua nih. Kalau menurut saya kalau positif, kalau misal dia tidak taruhan. Iya, kalau nggak tahu. Nggak taruhan. Tapi kalau misal dia taruhan, ya itu dampaknya negatif juga sih. Ya karena kalau misalnya kalah kan takutnya ada yang emosi nih. Emosi. Jadinya nanti berantem. Berantem. Oh, positifnya jadinya sehat. Sehat. Iya, Betul. betul. Kan lagi marak banget kan itu balap lari info Malam-malam loh. balap lari dede ini di TT ini. Siapa yang ideal? Ideal. Dan kalau untuk balap motor, ya jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena itu dampaknya ke diri Dampaknya kita lebih sendiri. Yang pertama nih, tiba-tiba nih balap lari wing gitu kan. Misal terus kecelakaan nih atau ada yang jatuh nih, itu kan ngebut ya. Iya. Jadi otomatis dia bakalan nyampak tuh guling-guling tuh kan. Terus masuk rumah sakit nih. Terus tiba-tiba wong tua gini, "Ngapo nak aku nih?" Wong tua, "Kamu udah tahu kamu tuh ngapain di luar tuh." Yang Kamu sakitnya ngomong, juga dia apalagi, dewe. "Ma, aku nak terawih dulu." Misalnya. Tiba-tiba balap. Motor kamu. Ya, terus tuh juga yang kedua suaranya tuh kan pasti berisik ya. Iya. Mengganggu Otomatis warga. mengganggu Ganggu masyarakat. Sumpah lah. Iya, benar. Kan kita nggak dengar tahu. suara knalpot racing itu Heeh. saya. Wih, rasanya berisik, wih, iya. bunyinya. Apalagi kita nggak jalan langsung nak dilepas nah. Kita nggak tahu di daerah tempat mereka lomba itu ada anak kecil atau Iya, tidak. Takutnya iya, mengganggu. lansia. Iya, lansia. Apalagi kan kadang kan kalau balap motor kan di jam-jam tengah malam kan Jam-jam orang tidur. Iya, benar. kadang kan sampai menjelang subuh itu kan masih kan emang itu kan jam-jam istirahat lah ya, jam segitu ya. Nah jadi kayak mengganggu masyarakat. Kalau dari balap motor kan dampak negatifnya Iya. tuh banyak, nggak ada dampak positifnya. Iya. Mungkin kalau dia ikut yang balap motor yang resmi Itu boleh. Dapat. Itu kami apresiasi. itu boleh. Berduit itu. Berduit itu. Kalau misal balap yang liar iya paling kan taruhan kan mereka main tuh terus juga bisa ke pihak polisi itu kan kalau Iya. misal ketangkep Tangkep. kan kasihan orang tua kalian. Nanti Jadi kalau itu misalnya- itu balap resmi nih kan ya. Kalau misalnya kecelakaan kan itu. nanti yang bayar juga orang tua lagi. Iya, orang tua lagi. Karena nggak ada ditanggung BPJS kan kalau kecelakaan seperti itu. Balik lagi ke orang tua, padahal orang tua nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Ya kan kalau dengan orang tua kita kalkulasi semua. mampu. Iya. Kan kasihan kalau nggak Kasihan. mampu Pikirlah 2 kali ya. Jadi berkali-kali. kalau balap lari mungkin bisa lah bisa. Bisa ada sisi tapi jangan positifnya. taruhan. Positif loh. Itu kan bisa jadi kayak hobi. Bisa jadi atlet gak? Bisa jadi atlet kan banyak atlet lari. Kalaupun FOMO jadinya Iya. FOMO sehat nih. FOMO Iya. sehat. Kalau motor kan balap motor kan FOMO-nya Nggak berguna. FOMO itu Pikir aja jauh. nanti ada yang nonton kan dia ngomong kita diserbu ya gitu. Kayak dihujat Ini gitu. edukasi nih. Ini edukasi Begitu, gitu. ya, ini edukasi. Biar kalian lebih mikir lagi Iya. kalau mau ikut. Iya. Tapi kalau di Lubuk Linggau kalau aku lihat kalau balap motor kayaknya udah berkurang. Iya, tapi alhamdulillah udah 2000 berapa ya? Alhamdulillah. Tahun Masih kemarin, ada, tahun cuman- kemarinnya lagi kan? Masih ada tapi nggak terlalu jarang. Iya, Tapi nggak mungkin tahun mereka kemarin nyari- yang ramean tuh ya. Nyari tempat rahasia mungkin ya. Kita nggak Raminan. tahu. Iya, di depan Apalagi bursa. Di depan bursa. Depan Tom nih, arah Tom nih. Terus di Kajara. kayu Sampai yo. Iya. Iya. Itu kan Sampai banyak. masuk berita Iya, linggo. ada kecelakaan ada yang itu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillahnya Sudah lah berkurang. Karena ada balap lari tadi. Balap lari. Iya, lagi ganti jadi balap lari. Siapa yang mencetuskan balap lari dia? Dapat pahala dia. Kalau Mengurangi. balap lari kan udah pakai modal ya. Kalau balap motor kan mungkin Iya, modif motornya Modifnya dulu. Nah, harus kalau udah punya suara ngeng-ngeng tuh Ngeng-ngeng. enggak seru. kurang gitu. Kurang deh. Seru. Tidak satisfying. Heeh. Nah, mau nanya apa lagi nih kak? Lagi nih.
ada ini di bulan Ramadan, ada yang lagi marak juga nih. Apa tuh? Mokel. Bukan, mokel siapa yang mokel ini pergaulan bebas ya? Tidak, itu dari diri sendiri Sendiri sih. Kalau kuat iman enggak. Ya, tapi bisa juga dihasut kawan Ya, dihasut sih. kawan bisa sih, Gampang kehasut tapi kan. balik lagi ke diri Ada kita sih, kan. kawan kita yang Yang ngajak ayo makan lah. Tapi kalau iman kita kuat tidak. enggak, gitu. Tergantung. cewek sih, gak cewek. Tidak ya. Sebelah Cowok enggak sih? Cewek sih. Yang Gen Z. ngajak paling cewek sih. Gen Z, gen duraka lah. Gendeng. Gen duraka. Iya, Gen Z kan barulah jam 9 lagu SW lamunian koi. Berapa menit lagi lebaran? Ya, berapa menit, berapa hari ya? Kamu ini lapar katanya. Berpuasa pertama be lah ngomong alhamdulillah dek terasa lebaran. 29 hari lagi. Memang Gen Z. Tapi Gen Z tuh kalau Asik sisi ya? positifnya Asik. iya asik, lucu gitu. Menghibur. Menghibur. Yang Gen Z kan juga kadang banyak berprestasi kan. Iya. Ya, Banyak. ada yang sampai 50-50 sih, bahkan emang. sama tergantung dari Iya. kitanya sih. Kayak yang baru-baru ini COC. Yang Coba penting sih. itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kita ke jalan yang positif, ya udah ikutin aja. Jangan belok-belok. Betul. Balik lagi tadi setelah kita bahas balap, kemudian yang itu udah ke Gen Z lagi nih. Dia awal dari Gen Z, ini sekarang Gen Z lagi. Karena kita Memang Gen Z. bener-bener Gen Z. Karena kita Nah, Gen kalau Z. dari kakak, Gen Z, Gen Alpha, apa bedanya nih? Kalau Gen Alpha itu apa ya? Kata-katanya kurang saya pahami ya sebenarnya ya. Mewing-mewing. Iya, memang Sigmaris. apa nih? Ada deh tuh kata-katanya apa gitu ya. Kalau kalau Gen Z nih Aku gaul gitu. Nengok di TikTok tuh Gen Alpha tuh lebih barbar Lebih lagi. durhaka. Lebih durhaka. Di atas Gen Z Masih ada Gen Alpha. Betul. Kalau mau cari gen yang durhakannya, Yang paling coba ke bener Gen tuh Alpha kayaknya sih. Gen Z ini milenial kalau- kayaknya ya, yang paling bener ya. Yang milenial, Karena udah umur juga dah sih. Ah, kalau udah milenial matang kan. lah ya. Iya. Udah Ada matang. bukan Kalau kita saatnya kan lagi. masih Iya, masih bermain. masih main, masih bebas. Masih mencari jati diri. Masih nyari jati diri, makanya bisa ke pergaulan bebas tuh kan. Nah, Jati diri kan juga misal kalau misal mereka, aku nih sebenarnya siapa sih? Terus tiba-tiba datang nih kawannya, dikit-dikit dia melo aku be kau tuh. Kita kesini misal kan. Nah, pasti dia kasut dia kan, pasti oh ya dia mah caknya jati diri aku ini, padahal bukan jati diri kau tuh. Padahal bukan itu ikut-ikut. Iya, padahal ikut-ikut. kayak misalnya ada yang kalau dia ngomong ya ada yang narkoba. Kita kan awal kan udah galak ya, anti nah. Pas Pertama itu tuh- kawannya cobalah dulu, aku bayar. Aku beli. Kau nih tidak gentle, Dia kau udah nih tidak gentle, nyoba. nyawak lanang kok di. Ya, Iya, kalau maksudnya itu. kalau minum-minum tuh kan Ya, kayak mabuk-mabukan. Merasa keren ya. iya. Iya. Kau udah lanang kalau misalnya udah minum, itu kan biasanya biar dia omong gaul. Padahal itu kayak lama-lama jadinya pergaulan bebas Iya. gara-gara ikut-ikutan. Gara-gara ikut-ikutan. Kan kayak mabuk-mabukan kan bisa jadi kan ingatan kita kan pas mabuk itu kan terganggu. Jadi bisa kayak ke negatifnya itu kan lebih besar. Nah, kalau misal dia bawa kendaraan tuh kan Kecelakaan. Habis itu kayak uang tua lagi yang repot. bisa dia lanang yang betina nafsu. Iya. Iya, itu seks di luar nikah. Lagi. Muter-muternya di sana lah lingkupnya. muter. Kalau misal dia udah ketemu sisi positif dia, ya tidak bakal bisa berubah. Yang pertama kalau misal kita sebagai pick R juga kita nak ngerubah dia, tapi dia nggak galak, ya tidak bakalan bisa. Karena harus ada niat dari diri sendiri. Iya sih, kayak dari diri dia nak Aku harus berubahnya. berubah gitu Aku loh. nak berubahnya nih, nak Bukan berubahnya. jadi Batman ya guys ya. Soalnya kalau- Jadi lebih baik. Kalau kayak kita kawan ya, kalau mereka ada kemauan untuk berubah, ya percuma be kita Iya, Mas, ya. percuma. Dia enggak sampai kita berbusa mulut kita gituin dia. Dia enggak, kalau dia enggak mau berubah enggak bakal Dia berubah. nggak mau. Nah, kalau dari kita tadi lah bahas balap itu, nah ini Iya. kan di bulan Ramadan nih di Linggau lagi maraknya itu perang sarung. Itu sampai di berita itu 20 remaja Lubuk Linggau ditangkap kepolisian Lubuk Linggau dikarenakan perang sarung. Nah, ini mengenang masa kecil, Cak. Tapi Kak Zari, yang perang kalau dia omong kan ada yang ngomong itu kalau dia salah harus baca artikel itu salah satu remaja itu ngomong karena pengen aku tuh ngisi waktu luang pas abis tarawih. Padahal kan itu kan ya bisa Tadarus. itu beritanya tuh nah, Kak. Umurnya tuh lah 17, lah 18. Enggak tuh. Lah tuh. Caknya pas masih kecilnya mereka nih tidak pernah perang sarung mungkin.
Kira-kira yang umur penasaran tuh 9 sampai 10 Iya, tahunan 9 kan? sampai yang masih kecil. Yang kecil be heran, kok bisa lah dia daripada aku ya? Yang tuanya lebih itu. Lebih terheran-heran. Yang Yang- tuanya lebih Aktif. lincah ya. Caulat bunuh. Itu kan sampai 20 wong banyaknya. Katanya sih itu berkedok tawuran. Masih tawuran perang sarung. Iya. Tawuran perang sarung mungkin itu kan antar komplek apa antar gang, mungkin antar kampung. Antar kan? masjid mungkin ya. Iya, antar kampung lah bisa diomongkan. Itu sampai 20 wong udah ditangkap. Umurnya itu nggak ada aspek umur segitu seharusnya kan mungkin ada kesibukan lain di rumah. Fokus sholat. Ini Masih perang sarung. ya Kak Iqbal pernah nggak nih? ya Kak Iqbal ini ya. Ayo pelaku nih. Pelaku ya. ini. Insya Allah dah. Yang anak-anak mungkin anak-anak yang di umur 9 mungkin main Main FF dah. Main FF. Ya, Sedangkan kakak-kakaknya yang tua malah perang sarung. Terbalik ya sebenarnya nih. Kalau dari kakak, kalau perang sarung tuh dampak negatif atau Negatif. mungkin bisa ke dampak positif? Sebenarnya kalau misal untuk dampak positifnya tuh dikit sih. Untuk kebahagiaan mungkin ya. Seru-seruan ya. Seru-seruan. Itu Tapi tergantung orangnya kebawa emosi atau enggak. Kalau tapi kebawa emosi kayak yang Kak paling sebutin Iya, tadi. negatif dia. Dan juga itu pasti meresahkan warga dong. Ya meresahkan warga itu kan ditangkap kemarin gara-gara meresahkan warga. Mungkin berisi udah malam itu kan. Kan umurnya tuh masih labil ya, jadi emosinya tuh belum terkontrol banget gitu. Kalau mungkin kalau umur 9 tahun 8 Masih tahun seru-seruan ya. masih ditoleransi lah ya kalau cek itu. Kita dulu kan juga cek itu umur segitu, tapi malah umur segini untuk apa lagi kita perang-perang sarung. Mereka mikir awalnya seru-seruan, nggak tahu kalau ternyata kebawa emosi loh sampai masuk ke polisi itu. Anak Gen Z ini kebawa FOMO. Kebak FOMO-nian sih. Jadi kalau dia ngomong Gen Z ini gen FOMO. Pengen Gen FOMO ikutan parah. terus. Kak Zarin, Kak Dita termasuk ya Kak Iqbal. FOMO nih. FOMO berat sih. FOMO berat Kalau sih. aku sih FOMO Tapi berat. yang dampak positif ya, yang Iya, kalau positif negatif sih. kami tinggalin. FOMO-nya cak tren TikTok. Iya. Dia sampai ke itu. Velocity. Iya. Mungkin des apa baju-baju gak FOMO ya. Dia sampai ke cak Dan balap-balap tuh. yang ini kan ini. Aku sering buat itu. Nah, kalau dari itu tadi dari mungkin ya memang umur sekarang itu Gen Z, Gen Alpha itu kan memang harus diwaspadai banget pergaulan. Betul. Nah, dari mungkin dari PKR nih, kita sebagai PKR bisa nggak sih Kak ngebantuin kayak pergaulan remaja mungkin bisa ke arah ke positif? Bisa, tapi balik lagi ke diri dia. Kalau misal dia mau berubah, itu mudah untuk dirubah gitu. Kalau misal kita Emang dari dirinya nggak ada dia nggak kemauan? mau, iya seperti yang kata kakak tadi kan. Kalau misal dia nggak mau, ya nggak, mulut kita berbusa pun nggak bisa gitu maksudnya. Dari Kak Iqbal nih, kita tanya Kak Iqbal. Kak Iqbal Kalau diam Kak nih dari Iqbal tadi. mungkin ada kawannya yang masuk pergaulan bebas ya, dia lah terjerumus lah ya masuk ke pergaulan bebas. Nah, dari Kak Iqbal sebagai kawan ataupun dari anggota PKR, dari ketua, apa hal apa yang bisa yang Kakak Tindakan yang bantuin diambil. untuk teman-teman? Sama kayak yang apa yang diomongin Kak Azan tadi diomongin, tapi kalau emang nggak bisa jadi dia sendiri ya udah Yang penting dia kita udah bisa keluar dari Berarti kita udah ngasih tahu berusaha dulu. gitu lah maksudnya. Kalau misalnya mau ngelakuin ini dampaknya ini, Ya, yang yakin masih mau kita harus ngelakuin. bertahap dulu. Yang pertama kita harus dengerin keluh kesah dia, apa cerita dia. Jangan asal ngejudge ya, guys. Jangan asal ngejudge, itu nggak boleh. Dan seterusnya kita kasih solusinya, kita kasih tahu dampaknya apa, bahayanya apa buat dia. Nah kalau dia sadar ya alhamdulillah ya. Kalau misal dia belum sadar juga ya jangan ditinggalin gitu, tetap dibimbing, berusaha untuk dibimbing gitu. Nah, kalau mungkin dari Kak Dita sama Ajan ya, Pak. Kurang lebih sama sih, harus dibimbing, didengerin, jangan dijudge aja intinya. Iya. Walaupun menurut kita itu mungkin parah banget Parah perilakunya, cuma jangan sampai dijudge karena nanti dia malah makin parah nih, malah nggak mau cerita ke kita lagi dan nggak ada tempat buat cerita lagi Iya, karena kita sering ngejudge. Sebenarnya dia tuh cuman butuh tempat cerita, udah itu aja. Dengerin aja kalau Dengerin misalnya aja udah, emang- mereka udah seneng banget tuh, udah didengerin ceritanya, udah dikasih solusi, itu udah seneng tuh. yang penting unek-uneknya tuh udah keluar. Iya, Setelah betul. mereka berubah atau tidak. Iya, yang penting kita kan sudah sebagai kawan ngasih udah solusi, bantu, iya, betul. kita ngasih saran, solusi. Nah, kalau mungkin cara pencegahan pergaulan bebas nih Kak.
mungkin ada tips-tips dari adik-adik ataupun teman-teman semua yang masih dibilang kayak kita masih mencari jati diri, ada nggak sih tips dan triknya agar nggak terjerumus ke pergaulan bebas? Pilih teman yang positif. Ya, dan juga kalau misal kalian ada hobi nih ya, lakuinlah hobi itu, tapi hobi yang positif nih. Misal kalau kalian suka di bidang olahraga, lanjutin. Kalau aja bisa jadi atlet kan. Terus kalau misal suka di bidang akademik, terus belajar gitu. Jadi nggak terjerumus di pergaulan bebas gitu. Ya, dia isi waktu luangnya tuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan Jauh yang negatif itu jauhin. Jauhin. cara pintar-pintar pilih temen juga kan. pintar-pintar. Kalau misalnya emang temennya suka ngajak yang ke arah negatif, Tolak aja. cari teman yang suka ngajak kegiatan positif, jadi nggak ikut terjerumus. Kalau dari Kak Iqbal nih, Pergaulan bebas. Sama mungkin ya. Yang paling untuk orang tua, bukan orang tuanya aja deh. Orang dewasa juga paling bantuin Bantuin apa, dibimbing ya. bimbingan lah ya, karena umur kita sekarang itu kan perlu bimbingan, karena kita baru nginjek di fase ini yang mungkin Baru pengen pertama cari kali. Jati diri, udah itu aja. Nah, Ya kalau misalnya orang tuanya memberitahu kalau gini tuh nggak boleh, harus gini gitu kan, mungkin dia jadinya ikut, nggak hilang arah. Iya, hilang arah. kalau Makanya- kalau dari Farisi mungkin kalau dari peran teman kayak tadi ya, mungkin kita pintar-pintar nyari teman agar nggak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah kalau dari sekolah ini kan kita dari pihak sekolah nih, mungkin kita kan dari ada organisasi pusat informasi konseling remaja. Jadi mungkin untuk dari kita nih bisa diadakan edukasi tentang kayak pernikahan dini, kemudian pergaulan bebas. Jadi kita berikan edukasi kepada teman-teman. Jadi sebagai anggota PIKR kayak memberikan pergaulan bebas tuh gini loh. Jadi teman-teman Dampaknya apa loh gitu loh. Dampaknya apa loh? Pernikahan dini itu apa loh? Jadi sebelum kalian terjerumus itu tuh kami udah kasih edukasi, gitu loh. Jadi kayak Biasanya. kayak kalau mau dibilang kita mau di umur phase sekarang kita mau cari jati diri agar nggak terhindar dari pergaulan bebas, itu kan mungkin kita dari pikirnya beri edukasi lah. Iya. Pergaulan itu gini-gini loh, caranya agar ini gini-gini loh, Akibatnya apa? gini loh. Jadi Bukan karena kami sok tahu, bukan, tapi Emang niat harus kami diedukasi nih ya. untuk mengedukasi kalian gitu loh. Sebenarnya kami juga masih belajar ke pembina, Sama-sama belajar. ke guru, iya sama-sama belajar gitu. kalau dari pemerintah nih ada nggak supaya membantu? Mungkin dari teman-teman kita kan pelajar kemudian jadi pengurus pusat informasi konseling remaja, yang mungkin kita mau minta bantu pemerintahan mungkin supaya kayak menurunnya pergaulan bebas itu, ada nggak dari kakak saran-saran untuk pemerintahan? Dari biasanya ada sih ya dari pemerintahan itu, dia mengedukasi dari kepolisian biasanya ada juga kan tentang tawuran, Sosialisasi Mungkin dari sosialisasi. lebih diketat ya kak edukasinya. Ya, yang dari kepolisian. sering datang ke sekolah-sekolah gitu kan biasanya tuh ada. Lebih Dari sering lah, Kak. ya dari pemerintah. Karena kalau cuma sekali 2 kali itu kan kadang kan nggak masuk ya apalagi Gen Z, sendiri. dengar ngomong cewek ada Ada lah, udah ngantuk. Bukan TikTok aku kan. lah bosen lah ngantuk Lah boring gitu ya. mungkin memang benar-benar harus ditingkatin. Kemudian kalau bisa dibilang kan pergaulan bebas itu tidak hanya itu faktornya, juga di internet itu bisa jadi kan kayak sebagai faktor Iya. terjadi pergaulan bebas. Ya Kayak tadi yang FOMO. Ya misalnya ngeliat di TikTok ada yang minum-minum terus kayak, ih kayaknya keren deh minum ini. Terus pas nyoba-nyoba ternyata terjerumus. dari narkoba juga kayak itu, dari ngerokok nih ngomong ngerokok ya di TikTok tuh. Ya mungkin dari ngomong foto, Wih, keren ada. kan foto dia berasap-asap gitu pasti kan. itu bertahap kan. Dari rokok dulu nih, kakek vape dulu nih. Minum. Misalkan minum-minuman nih. Aduh, seks bebas nih. Seks bebas nih baru. Pernikahan dini, broken home dah gitu dah muter-muter. muter-muter. Yang kasihan ya Sama itu beca. ada yang Seks itu kan awal kita tidak tahu kan. Mungkin tidak tahu dari kawan, kita buka internet, nengok chat itu laju. padahal itu kalau misal gonta-ganti pasangan ataupun nggak gonta-ganti kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau tadi penyakit atau tidak? HIV itu kan nggak ada obatnya kan, HIV itu. Kalau misal HIV belum terkena, ada obat loh. Tuh teman-teman. di kalau rumah. misal terkena, yang pertama Mungkin kalian teman-teman, belum ada yang belum tahu juga kalau misalnya kita sering gonta-ganti pasangan, seks bebas itu bisa Bahaya, menyebabkan bahaya banget. penyakit itu, penyakit HIV. seksual menular. HIV Catat ya. itu nggak ada obat sama sekali, belum ada. Ya. Jadi Itu pasti menunggu, maaf,
menunggu kematian. Iya, itu tinggal Menunggu ngomong ya. apa nih? Bisa Tapi dibilang harus dibilang gitu. kalau terkenal Biar tahu ya. kayak seks bebas ganti-ganti pasangan tuh sama be menjemput kematian. Iya. Bisa dibilang menjemputin kematian. Bener. Karena kalau lo kenal HIV, siapa yang ngobatinnya? Dokter be. Terput nggak bisa. Nggak ada obatnya gitu loh. Tinggal nunggu ya nih. Tinggal nunggu. Kayak dari segi cewek dari segi cowok, dari ceweknya harus menjaganya harga diri seorang itu, dari cowoknya Ingat juga kata kalian Nahan hawa di sini ya, nafsu. di sini mahkota dari kalian. cowoknya juga hawa nafsunya, terus juga kayak ngehargain seorang wanita kan kita udah tahu. Betul. Yang penting bisa mengendalikan Saling diri menghargai. sendiri. Betul. Nah, tidak terasa nih kak waktunya lah habis, kita lah ngoceh panjang ini. Cak. Cerita-cerita nih. Nggak ada sejam. Seru ya? Seru deh. Mungkin next time kita ngobrolnya dengan topik yang lain mungkin ya. Boleh. Bukan dari pergaulan lagi. Nah, cak mana nih podcast hari ini dari Kak Azari nih? Kalau menurut saya podcast hari ini sangat berguna dan sangat seru karena untuk mengedukasi teman-teman kita yang ada di luar kan. Terus Yang nonton. dan kita juga saling belajar nih. Ya saling belajar. Ya, mungkin awalnya dari aku udah tahu aku itu ini. Sekarang kan ngobrol jadi tahu. Iya. Dan Saling juga sharing ya kita di teman-teman, sini. tolong jaga diri kalian, hargai diri kalian, sayangi diri kalian, dan yakin kepada diri kalian bahwa kalian tuh gak bakalan terjerumus ke yang negatif atau pergaulan bebas yang tadi kami bicarakan ya. Ingat ada penyakit HIV loh. Jangan Nggak gampang nggak ada kehasut obatnya ya, guys. loh. Dari obat apa? Jangan Dari- gampang hasut. Dari Kak Dita nih. Maksud. Gimana Kalau podcast hari ini? hari ini sih seru banget ya pasti, dan banyak dapat ilmu-ilmu baru juga dari sharing-sharing sama teman-teman di sini. Terus dapat ya seru lah pokoknya, jadi tahu juga apa yang misalnya yang kurang tahu. Dampaknya ya. Dampaknya bisa Saling sharing. sharing. Kalau dari Kak Iqbal? Menurut tuh podcast hari ini seru, bisa kumpul-kumpul dengan ketua maupun wakil PKR masing-masing sekolah dan sharing-sharing lah, walaupun aku diam terus. Tapi mendengarkan ya. Sama belajar kan. Sama-sama belajar. Kalau lagi nge-lag dia belum sahur ini. Lo salah pasar ya, kita pasar ya. Nah, kalau dari Farisi hari ini nih podcastnya bener-bener spesial ya. Kalau biasanya podcastnya cerita dengar pengalaman uang, hari ini kita sharing-sharing, jarang-jarang kalau Faris podcastnya tentang sharing-sharing. Sangat berguna. Dapat ilmu ya. Jadi podcast hari ini benar-benar dapat ilmu, jadi tahu dari kawan-kawan juga tahu. Dan hari ini juga benar-benar bahagia bisa ketemu kawan-kawan dari PKRD. Kita udah lama udah ketemu, kalau tidak salah November atau Oktober gitu. Iya, terakhir Latgap kan. Latgap, November salah itu. Iya, iya. Ini udah 2025. Iya, Ternyata baru 2025. ketemu Udah lagi. lama. Maret udah ketemu lagi. Sayang banget karena orang gak bisa ikut nih. Iya, Kak Naura berhalangan hadir. Kak Naura semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya, Semoga Kak nanti Naura. next time Kak Naura Next time bisa harus kesini itu. lagi. Next time ngadain latihan gabungan di SMA 2. Ditunggu ya, ditunggu. Di SMA 2 sih. Tahun ini di SMA 2 sih kalau bisa. Doain ya guys. Nanti dapat undangan. Undangan. Pasti sih ditunggu ya Kak, ditunggu dia di Labgab ya. Karena Labgab tuh seru sih. Serunya. Walaupun kemarin tuh kan Labgab pertama kali kan di Lubuk Linggau kalau Di PKR, iya. Mungkin kan nggak banyak pramuka. Paskib biasanya kan. Ini kan PKR baru pertama kalinya. Tapi sayangnya kita tidak bisa ngajak sekolah-sekolah lain kan terbatas. Yang dari sekolah lain mungkin berhalangan kemarin. Semoga tahun ini di SMA 2. Amin. Kita doakan bisa rame ya guys. Amin. Mohon Kak Naura. Ya. dibuatkan di SMA Kode Kak Naura ya. Kak Naura ini kode keras ini. Oke. Terima kasih banyak ini untuk Kak Azarin, Kak Dita, dan Kak Iqbal udah sharing-sharing, ngasih edukasi untuk Koja Lovers dan teman-teman di rumah. Kasih juga untuk Kak Fadi sudah invite kami di sini dan Sangat cerita-cerita. welcome ya. Welcome sih. Seneng banget bisa Pengalaman ngobrol- baru sih ini. Ngobrol-ngobrol dengan Kak Azarin, Kak Dita, Kak Iqbal, terus ngasih edukasi juga buat teman-teman karena hari ini temanya seru banget tentang pergaulan. Jadi Gen Z awas dan nonton ini kamu ceri. Kami bahas kalian ya. Kami puasa, Kak Azarin udah puasa cari. Iya. Iqbal gak sahur Tapi nggak kok. bisa. Ya, Kak Iqbal udah sahur loh. Effort lah ya. Haus, lapar Kak Iqbal ini. Jadi inilah effort parah ini. Awas ini tidak Awas nonton. nggak nonton. Kalau udah nonton, Harus keterlaluan nonton sih. aja. Oke. Jadi,
Aku dari Faris ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Azarin, Kak Dita, dan Kak Iqbal. Semoga next time kita bisa ngobrol santai lagi dan memberi edukasi lagi buat teman-teman Koja Lovers. Ini benar-benar pengalaman yang menarik dan seru, yang berkesan dan spesial banget nih podcast Karena kali kita ini. saling tukar pikiran ya. Tukar pikiran. Semoga kedepannya kita bisa kumpul lagi dengan segmen yang berikutnya dan cerita pengalaman atau nanti individu nih, Iya, kita undang Kak boleh. Dita, Kak Iqbal. Kalau Kak Zarin udah nih. Kalau Kak Zarin sudah nih. Sudah. 2 kali Kak Zarin. Semoga Ketiga ya? ketiga ya. Semoga kedepannya nanti ada cerita yang baru. Ya. Saya Farih Dita Saputra dan tim dari podcast Koja Lovers ngucapin lagi nih buat Terima teman-teman kasih, yang kasih nonton. menonton ya. Dan untuk kakak-kakak juga nih yang udah berkesempatan Ya. hadir, terima kasih banyak. Semoga teman-teman Koja Lovers bisa mendapatkan ilmu-ilmu ya, bimbingan juga untuk teman-teman tentang pergaulan kan. Semoga dari pembicaraan kami, obrolan kami bisa mengedukasi masyarakat Kota Lubuk Linggau dan teman-teman Kota Lubuk Linggau Semoga agar berguna ya. tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, Karena intinya- pergaulan dari Kak Zarin, Oke, intinya jangan sekali-kali ikut pergaulan yang menurut kalian enggak bener. Oke. Yang kedua, yakini pada diri kalian sendiri. Sebenarnya jati diri saya ini di mana sih gitu, dicari. Bisa lewat hobi, bisa lewat edukasi-edukasi seperti ini. Saya nih larinya kemana gitu. sebelum kita tutup ini kan Kak Zarin udah ngasih kata-kata. Langsung nih kalau kita Kata-kata. bertiga udah ngasih kata-kata motivasi juga nih. Kalau dari Kak Dita ada nggak kata-kata nih buat Koja Lovers nih? Kurang lebih sama sih ya, paling ditambahin untuk tingkatkan keimanan kalian. Karena kayak kita bahas tadi, kalau misalnya kita kuat iman ya kita pasti tahu kan kalau misalnya melakukan ini itu berdosa dan gak gampang terjerumus. Dari Kak Iqbal ada kata-kata nih? Salah aja lah. Sama Sama aja. ya. Kalau Samain. kalian udah terlanjur, secepat-cepatnya keluar dari Keluar. zona Masih bisa itu kok. ya. Bersama. Masih bisa. Kami bantu malahan. Nggak Kalau pernah dari Faris, terlambat. Semoga untuk teman-teman nggak terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi di usia-usia kita sekarang yang masih FOMO-FOMO banget, jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Kita lakukan kegiatan positif karena banyak kegiatan positif yang menghasilkan keuntungan bagi kita. Betul. Dan teman-teman juga buat wanita dan laki-laki, untuk wanita kalian harus jaga harga diri kalian. Harga diri. sih. Junjung Karena tinggi harga mahkota diri- kalian ya guys. Harga diri itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Ya, Dari laki-laki betul. juga kita harus menjaga seorang Perempuan. wanita. Jaga hawa Menghormati nafsu. ya. Karena wanita itu kan sebagai calon kehidupan kita untuk itu nanti. Jadi kita Bayangin perempuan itu ibu ibu kalian. kalian. Mungkin anaknya nanti seperti Iya, kita digituin juga. gimana rasanya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas karena pergaulan bebas merupakan pergaulan yang merusak bangsa kita, apalagi kita ini menuju Indonesia emas Emas, 2045 betul. nih. Jadi jangan sampai kita merusak bangsa kita gara-gara kita. Dan teman-teman juga yang mungkin tentang pernikahan dini jangan sampai terjadi lagi karena pernikahan dini itu Sudah banyak Sangat berbahaya. ya. jangan sampai itu ya Kak. Kemudian dari balap-balap tadi jangan sampai Tawuran, jadi kegiatan yang motor. negatif harus di Tinggal sus. tinggalkan. Tinggalkan sus. Apa enggak kita podcast nih di sini nah. Positif ini positif. Oke. Positif. Aku Faris Radita Saputra. Aku Azarin Nurul ya. Aku Afrodita Nurul Hidayah. Aku Iqbal Fauzi. Saya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Enggak, teman Koja Lovers yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi teman-teman Koja Yang ada Lovers. di Lubuk. Saya dan tim jurnalistik mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya dengan video-video yang menarik tentunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa Like, comment, dan